Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce my name. I am Mukhlison Aryansah. I am English teacher for 12th graders. Well, students, in this first meeting, I will explain about application letter. Okay, let's go to the material. But before I explain about application letter, let me review about kinds of letter. First, kinds of letter can be divided into two. And the first one is personal letter, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut surat pribadi. Surat ini is very familiar for us because surat pribadi ini kita kirimkan kepada teman-teman kita, kepada keluarga atau teman pena yang dekat dengan kita. And then the second one is formal letter. Formal letter is written for official purpose. Maksudnya ditulis untuk tujuan resmi, seperti berkaitan dengan lembaga, pemerintah, atau berkaitan dengan business letter. Oke, jika kita meneliti atau menganalisa, if we analyze the item of letters in ujian nasional, mayoritas soal letters, surat yang muncul di ujian nasional itu mayoritas adalah formal letters. Jika kita teliti lebih jauh lagi, if we go further about formal letters in national examination, we can divide formal letters into 5. The first one, yang pertama, is about complaint letters. Complaint letters is to complain about something such as service, product, or an issue you are facing. Maksudnya komplain ini untuk mengeluhkan sesuatu, baik pelayanan, service, maupun produk, atau hal-hal yang kamu hadapi yang bermuatan negatif tentang perusahaan atau lembaga atau juga institusi tertentu. Maka kalau ingin mengomplain menggunakan surat, maka di dalamnya harus berisi tentang complaint, jadi mengeluhkan akan servisnya. For example, misalkan I would like to complain about the service of your waiter in your restaurant. Misalkan semacam itu. Saya menulis surat untuk mengomplain tentang pelayanan dari pegawai Anda di perusahaan ini. Misalkan semacam itu. And then the second one, yang kedua is about resignation letters. Ini sering muncul di ujian nasional. Resignation letters ini adalah surat mengundurkan diri. Jadi mengundurkan diri dari suatu perusahaan. Maka seseorang pegawai kalau mau mundur dari perusahaan, maka dia harus menulis surat namanya resignation letter. Makanya tujuan dari resignation letter adalah to resign from a position you have. Contoh, for example, I would like to resign from a manager in your company because I have another job, misalkan. Saya mundur dari perusahaan Anda karena saya punya pekerjaan lain, misalkan. And then yang ketiga
The third one is invitation, undangan. Of course, kita sudah kenal dengan ini karena kita sering mengundang. Tapi bentuknya undangan ini harus resmi karena ini surat resmi. Perusahaan, institusi, sekolahan, school itu harus kalau mengundang pegawainya, mengundang wali murid, maka menggunakan invitation letters. Yang tujuannya pasti to invite someone to come to a certain agenda. Kemudian yang keempat, the fourth one is order letters. Surat order. Order itu surat pemesanan, pembelian suatu barang. Nah, ini ya, pembelian secara resmi melalui surat. Misalkan kamu ingin beli atau kita ingin beli kamera from a company, maka kita bisa menulis surat untuk mengorder barang tersebut. Yang terakhir, the last one, yang paling sering muncul di ujian nasional, because this is material for 12 graders semester 1, semester 1, ini juga sering muncul di ujian nasional, namanya adalah application letters atau surat lamaran. Application itu asalnya dari kata apply, yaitu melamar, yang berarti tujuan dari surat application letter adalah to apply for a job or position, untuk melamar pekerjaan. Nah, this last formal letter, application letter ini akan kita bahas lebih detail di pertemuan kali ini. Oke, baik anak-anak, kita akan membahas lebih details about application letters. Oke, application letters, the word application itu punya akar kata namanya adalah apply. Apply itu maknanya melamar, makanya application letter itu maknanya adalah surat lamaran. Nanti di vocabulary akan saya jelaskan akar kata ini. Hal yang pertama, the first things that you have to know about application letter, yang harus kamu tahu dari application letter, yang pertama adalah purpose. Purpose atau aim atau goal atau objective, yang maknanya adalah tujuan. Ini harus tahu dulu. Saya ulangi, tujuan itu bisa menggunakan kata purpose, aim, objectives, atau goal. Nah, tujuan dari application letter, the purpose of application letter itu adalah to apply for a job. To apply for a job. Ini sangat penting karena sering sekali di soal ujian itu muncul pertanyaan tentang ini. Bisa berupa what is the purpose of the text? What is the aim of the text? What is the objective of the text? Atau bisa juga si penulis menggunakan kata why. Why does the writer write the text? Atau why does the writer write the letters? Kenapa penulis ini menulis surat ini? Nah, ini tujuan, menanyakan tujuan dari surat. Kalau suratnya application letter, maka tinggal dijawab to apply for a job. Ini sangat penting, perlu dicatat dan dipahami tujuan itu. Kemudian yang kedua, the second one about application letter is you have to know about the parts of application letter. Bagian-bagian dari surat lamaran. Ini juga sangat penting karena kadang juga ditanyakan oleh si pembuat soal. Bagian pertama, the first part of application letter is address. Address pasti kamu juga tahu maknanya. Address itu adalah, betul sekali, alamat. Alamatnya siapa? The writer's address. The writer's address. Alamatnya
penulis, ini letakkan paling atas. The second one, yang kedua, the second part, bagian kedua adalah date. Date itu maknanya tanggal, harus ada tanggalnya. Kemudian the third part, bagian ketiga disebut addressee. Nah, hati-hati, kalau yang bagian pertama, the first study, the first part, address, sedangkan bagian ketiga addressee. Perhatikan katanya, dua kata ini punya kemiripan, bedanya di akhir ada double E di situ. Nah, maka beda maknanya. Kalau address itu alamat, addressee siapa? Ya, orang yang dituju. Jadi si penerima surat. Ya, si penerima surat atau kadang disebut resipien. Ya, resipien. Penerima surat. Addressee. Jadi orang yang dikenai ini sama dengan invite, mengundang. Lah, orang yang diundang itu disebut invitee, ditambahi double E di situ. Invitee itu, invitee. Lah, invite mengundang, kalau invitee itu orang yang diundang. Oke. Kemudian bagian yang keempat, the fourth part itu greeting atau salutation. Nah, bentuknya apa? Bisa dear manager, dear director, atau dear madam, atau dear sir, itu bentuk salutation, penghormatan. Kemudian bagian kelima adalah body, tubuhnya, tubuh dari surat. Nah, di sini harus ada, kalau surat lamaran itu harus ada ungkapan saya melamar pekerjaan sebagai I would like to apply for the position as manager atau bagaimana, atau bentuknya adalah di dalamnya juga ada deskripsi tentang diri kita bagaimana, lulusan apa, I graduated from, saya lulus dari apa dan sebagainya. I have experience, saya punya pengalaman, ada semacam itu. Dan yang terakhir bagian yang terakhir dari application letter itu adalah closing, penutup. Ini juga kadang penutupnya dalam bentuk salutation dan ada name, nama, dan tanda tangan. Itu tentang parts of application letters. Now let me give you example to make it more easier, untuk membuatnya lebih mudah. Saya beri contoh di sini, ada gambar Jalan Saturnus number 6 Malang, November 24, 2017. Personal Manager PT Mulia Jaya, Grand Tower, Jalan Merdeka, dan seterusnya. Nah, kalau kita teliti lagi di sini, kita baca satu-satu. Yang paling atas, Jalan Saturnus number 6 Malang, itu berarti maknanya di situ adalah address, alamat. Alamatnya siapa? The writers. Siapa penulisnya? Who is the writer of this letter? Siapa penulis surat ini? Andi Herawan. Kemudian di bawahnya ada November 24. Nah, jelas ini adalah tanggal. Di bawahnya tanggal, tadi bagian ketiga, itu adalah addressee. Addressee adalah penerima surat, yaitu personal manager. Kemudian sudah ada alamatnya juga di situ. Di bawahnya ada kata dear sir or madam. Nah, kata ini adalah yang disebut greeting atau salutation, penghormatan. Kemudian di mana letaknya body? Di mana body of the letters? Batang tubuh suratnya di mana tubuhnya? Di bawahnya salutation atau greeting tadi. Ada 3 paragraf di situ. Nah, nanti dibaca sendiri, di situ ada. Nah, cuma perlu kita tahu bagian yang pertama di surat itu berbunyi I am writing to apply for the position of engineer advertised on your website. As requested, I enclose my resume and references.
Nah, kata I am writing to apply for the position of engineer ini sangat penting. Ini adalah bentuk wujud dari inti dari surat itu. I am writing to, saya menulis surat ini untuk apa? To apply for the position of engineer, untuk melamar jabatan sebagai engineer. Nah, ini adalah wujud dari surat itu sebenarnya. Mau apa surat ini? Ya di sini nih letaknya. Jadi kalau ada pertanyaan what is the letter about? Surat ini tentang apa? Maka jawabannya ya di sini. I am writing to apply for the position of engineer. Saya menulis untuk melamar pekerjaan. Berarti tujuan dari surat ini apa? Surat ini isinya apa? Oh, surat ini adalah melamar pekerjaan. To apply for the job. Oh, berarti surat ini adalah surat application letter. Satu, bisa menjawab itu kan? Yang kedua, kalau pertanyaannya what is the purpose of the text? Ya dari sini sudah kelihatan. I am writing to apply for the position of engineer. Sudah kelihatan tujuan dari surat. Untuk apa surat ini? To apply for the position of engineer. Nah, ini untuk menjawab soal what is the text about atau what is the letter about. Yang kedua adalah what is the purpose of the text. Itu. Kemudian di paragraf kedua, the second paragraph itu ada kata I graduated from civil engineering at Brawijaya University in 2015 dan seterusnya. Itu adalah untuk menunjukkan kemampuan lulusannya apa, lulusan dari teknik sipil Brawijaya tahun 2016. Punya pengalaman, I have experience, itu untuk meyakinkan si penerima surat bahwa dia itu benar-benar mampu untuk menempati jabatan atau posisi lowongan pekerjaan itu. Dan itu seterusnya ada kalimatnya, kemampuannya apa saja di situ. Kemudian yang terakhir ada paragraf ketiga, I would appreciate for an opportunity to have an interview. Di situ ada siap untuk interview, untuk diwawancara, mencantumkan nomor telepon. Itu paragraf ketiga. Kemudian bagian yang terakhir, the last part adalah closing. Nah, di situ ada bagian bawah sendiri itu, di atasnya nama Andi Herawan ada kata yours faithfully, bahasa formal. Kalau bahasa informal surat pribadi bukan yours faithfully tapi pakai kata cheers, your friend, love, ngono kuwi. Nah, ini bahasa formal. Jadi closingnya menggunakan yours faithfully tertanda Andi Herawan. Itu adalah contoh bagian-bagian yang lebih jelas dari surat lamaran atau application letter. Oke, let's go to the last part of this meeting. Bagian terakhir dari pertemuan ini adalah vocabulary. Dari all of my explanation above, di atas tadi penjelasan saya, kira-kira masih ingat tidak dengan vocabulary-nya tadi? Yang pertama, di sini ada kata apply. Ingat tidak maknanya apply tadi apa? That's right, betul sekali. Apply itu maknanya melamar. Apply, kemudian ada kata bawahnya mirip sekali. Applicant. Apa applicants itu? Kalau apply melamar, applicants berakhiran nt di belakang itu menandakan orang. Orang. Siapa applicant itu? Applicant adalah orang yang melamar. Yang ketiga ada kata application. Nah, apa application tadi? Application letter. Ingat kan apa tadi? Application. Tepat. Application letter itu maknanya adalah lama. Kemudian ada kata yang keempat enclose. Nah, enclose itu sebenarnya sama dengan kata attach. Kalau dalam surat, enclose dan attach itu maknanya adalah
menempelkan kalau bahasa kamusnya. Kalau dalam bahasa surat, enclose atau attach itu maknanya melampirkan. Nah, di bawahnya attach ada kata attachment. Nah, ditambahi men di situ. Ada kata men setelah attach. Perlu diingat dalam bahasa Inggris, dalam English, kalau ada satu kata kok ditambahi meant, maka kata itu akan berubah menjadi kata benda. Attach itu melampirkan, berarti attachment maknanya adalah lampiran. Kemudian ada kata resume. Resume itu sama dengan CV, kurikulum vitae, yang maknanya ya tentang pribadi, daftar riwayat hidup. Itu adalah beberapa kata vocabulary yang dapat kita hafalkan. Oke, student, itu tadi material yang bisa saya sampaikan. Semoga, I hope it will help you to learn English from home. And for next meeting, please read the material I share in Bahanajar in the learning madrasah about application letter. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.